Rekam dari HP-nya masing-masing, saudara. Kita katakan kepada pejuang-pejuang kita di Palestina, firman Allah Ta'ala, la tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Wahai saudara-saudara kami, rakyat Gaza, rakyat Palestina, para pejuang kemerdekaan Palestina, la tahinu fi ibtigha'il qaum, jangan kamu lemah, jangan kasih kendor, terluka dan mengalami rasa sakit. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, mereka lebih sakit, lebih terluka daripada apa yang kalian rasakan berupa sakit itu, saudara. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, dan kalian wahai saudara-saudaraku di Palestina, kalian punya harapan kepada Allah yang tidak bisa mereka harapkan seperti kita mengharapkan kepada Allah. Palestina, ayo rekam, Palestina, Zionis, Israel Amerika, Zionis, Israel Amerika, Palestina, Indonesia, Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Yang tidak boleh dan tidak bisa jawab salam Ustadz ada 5 golongan. 1, orang gila. Ada yang gila? 1, orang tidur. Ada lagi yang nggak bisa jawab, orang tuli. Orang yang bisu tidak bisa jawab. Maka kita jawab salam kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, sama-sama kita muliakan seluruh jajaran umara kita, ulil amri kita. Ada hadir di sini Bapak Wakil Bupati Kendal, Bapak Dandim, Bapak Kapolres Kendal, juga ulil amri kita dari golongan ulama, para pimpinan ormas-ormas Islam, dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, dari ormas-ormas Islam, beserta seluruh ortom-ortomnya yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Yang besar tidak disebutkan gelarnya, dan yang kecil tidak disebutkan namanya, tapi kita semua yang hadir di tempat ini insya Allah disaksikan oleh para malaikat dan menjadi saksi bagi kita nanti di yaumil qiyamah bahwa kita hadir di tempat ini untuk menolong, untuk membantu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertindas. Takbir, 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 walillahil hamd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salam
dari ibu-ibu Palestina, ibu-ibu di jalur Gaza yang syahid, yang sudah mencapai angkanya 3.500 kaum wanita. Untuk ibu-ibu yang ada di Kabupaten Kendal ini, salam dari para syuhada, anak-anak kita di jalur Gaza Palestina yang sudah lebih 4.600 yang dibantai oleh rezim Zionis Israel, yang menurut Kementerian Pendidikan di Gaza bahwa tahun ajaran baru ini sudah ditutup dan tidak ada yang bisa mendaftar. Kenapa? Karena mayoritas anak-anak di jalur Gaza sudah syahid dibom oleh Israel. Kita di sini masih hidup tenang, masih nyaman, masih bisa mengantar anak kita ke sekolah, masih bisa bekerja. Tapi saudara-saudara kita di jalur Gaza di Palestina, mereka betul-betul dizalimi dan dianiaya oleh rezim Zionis Israel. Kalau saya bilang, kalau saya katakan Zionis, maka jawabannya apa? Iblis. Kalau saya katakan Israel Amerika, jawabannya teroris. Kalau saya katakan Palestina, merdeka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka saudara-saudara kita yang ada di Gaza dan di Palestina pada umumnya adalah wakil-wakil kita umat Rasulullah, wakil-wakil kita umat Islam di Indonesia yang berada di garis terdepan untuk membela kesucian Masjidil Aqsa, membela kehormatan Masjidil Aqsa. Dan yang saya hormati Pak Dandim dan Pak Kapolres, saya tahu diinformasikan bahwa beliau ini adalah umat Nasrani. Mereka juga bapak-bapak, pejuang-pejuang perlawanan kita di Palestina, mereka juga yang membela kesucian gereja Makam Kudus yang ada di Bethlehem dan di Yerusalem. Mereka mewakili seluruh umat Islam dan Nasrani di dunia ini, di mana di gereja Kanisatul Qiyamah ada situs kelahirannya Nabi Isa Al-Masih, dan ada tempat bekas makamnya Nabi Isa Al-Masih menurut saudara-saudara kita kaum Kristiani. Dan Yahudi Zionis ketika lewat arak-arakan umat Kristiani yang membawa salib yang mereka yakini itu, mereka diludahi oleh orang-orang Yahudi Zionis, saudara. Mereka musuh umat Islam dan juga musuh umat Nasrani. Maka umat Islam dan Nasrani di Palestina bahu membahu, tolong menolong, dan mereka katakan kepada penjajah Zionis Israel, enyahlah kalian, lenyap, keluar dari bumi Palestina ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat saudara-saudara kita rakyat Gaza ini begitu kuat, begitu hebat perlawanannya? Sudah 42 hari mereka digempur, mereka dibombardir oleh Israel, tapi mereka tidak bergeming, saudara. Sudah hampir 12.000 syuhada, 4.500 anak-anak kecil yang wafat, gugur, lebih dari 3.000 kaum perempuan, ibu-ibu, emak-emak, mereka wafat digempur oleh Israel ketika mereka berada di dalam rumah-rumah mereka, ketika mereka tengah berlindung di rumah sakit, ketika mereka berlindung di rumah-rumah ibadah, di masjid dan gereja, ketika mereka berlindung di sekolah-sekolah, bahkan sekolah-sekolah yang didirikan oleh lembaga pengungsi internasional yang didirikan oleh PBB, digempur juga oleh Israel. Laknat Israel Amerika, Israel Amerika, Israel Amerika, Zionis, Zionis, Palestina, Palestina merdeka, Palestina merdeka, takbir. Allahu Akbar. Apa yang menyebabkan mereka
bisa bertahan, tidak bergeming saudara, tidak mau dikeluarkan, diungsikan paksa ke luar negeri mereka yang mereka cintai saudara, karena mereka memiliki keyakinan bahwa berjuang dan bertahan di bumi ribat Palestina untuk kemuliaan Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam, tujuan Isra'nya Nabi Muhammad SAW, dan awal berpijaknya bertolaknya Nabi Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Mereka meyakini bahwa ini adalah sebuah kemuliaan yang tidak ada bandingannya saudara. Mereka punya iman yang kuat. Coba dengarkan apa kata anak-anak Palestina ketika ibunya berteriak saat digempur oleh Zionis Israel. Kemana para pemimpin-pemimpin dunia? Kemana para pemimpin negara Arab dan Islam? Apa kata anak Palestina? Ibu, tidak usah engkau minta pertolongan kepada manusia. Tidak usah engkau minta mengetuk pintu penguasa-penguasa. Mari kita ketuk pintu Allah. Kita hanya minta pertolongan kepada Allah. Bahkan kalau malaikat Jibril turun bertanya kepada rakyat Gaza, wahai rakyat Gaza, apa yang kalian inginkan dari saya? Saya akan jawab, kata anak kecil ini kepada malaikat Jibril, kami tidak ingin apa-apa dari engkau wahai Jibril. Kami hanya cukup mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayo kita ucapkan, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau yang engkau tawarkan itu wahai Jibril, kami tidak mau. Kalau Allah yang menawarkan dan memohonkan pertolongan, itu yang kami mau. Allahu Akbar. Ada lagi anak Palestina yang divideokan viralnya. Di belakangnya reruntuhan sekolah dan rumah-rumah yang digempur, dibombardir. Hampir seluruh kota Gaza sudah dimuntahkan lebih dari 30.000 ton bom. Dia berkata di hadapan reruntuhan itu, betul, air kami telah diputus oleh Zionis. Makanan kami diputus pasokannya oleh Zionis. Listrik kami juga diputus oleh Zionis. Bahkan internet untuk menyebarkan kabar kekejaman dan kebrutalan Zionis, mereka juga putus. Tapi yang tidak bisa mereka putus hanya satu, yaitu hubungan kami dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir, takbir, Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Karena harapan kami begitu besar kepada Allah, itulah satu-satunya yang tidak mereka bisa putus dari rakyat di Gaza Palestina ini saudara. Betul kami lelah, betul kami capek, betul kami berkeringat berdarah-darah, bahkan harus peregang nyawa. Tapi kami punya keyakinan, kata anak Palestina ini, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan dan meninggalkan umatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kemarin saya menerima video dari stasiun Al Jazeera yang mengabarkan kepada kita betapa kuatnya iman rakyat di jalur Gaza Palestina. Mereka imannya bukan kaleng-kaleng saudara. Mereka tidak perlu diajari soal akidah saudara. Kalau ada oknum ustadz yang mengklaim dirinya ustadz, lalu mau mengajarkan kepada rakyat Gaza apa itu akidah yang benar, apa itu iman, menceramahi pejuang-pejuang kita di jalur Gaza saudara. Hei doktor-doktor, hei ustadz-ustadz yang katanya pakar akidah, tidak perlu kalian mengajarkan akidah kepada rakyat Gaza, karena rakyat Gaza sudah bertekad dan mengatakan, ya Rab, kami sudah ada di dalam tahap pembebasan Masjidil Aqsa. Biarkan nyawa dan darah kami engkau ambil. Kalau engkau ingin nyawa kami kau ambil, kami rela ya Allah. Kalau ingin kau ambil nyawa anak-anak kami siap ya Allah.
kami menyatakan belasungkawa dan duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kepada para syuhada kami, dan tidak ada di antara mereka yang menangis manja cengeng ketika menangisi anggota keluarganya yang syahid, saudara. Kenapa? Mereka tetap mengatakan birruh biddam nafdika ya Aqsa, wallahi demi Allah, hanya dengan darah, hanya dengan jiwa kami bisa menebus bagaimana Masjidil Aqsa itu bisa dimerdekakan. Takbir, takbir. Allahu Akbar. Karena rezim Zionis ini adalah rezim yang sangat biadab, saudara. Ideologi Zionisme ini adalah ideologi iblis, saudara. Saudara boleh lihat, boleh baca bagaimana jahatnya, bagaimana iblisnya ideologi Zionisme yang bercokol, berkuasa di bumi Palestina, buminya para nabi dan rasul, tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Menhannya Israel mengatakan, kami putus semua air, makanan, listrik. Kenapa? Karena mereka semua orang Palestina adalah binatang. Apakah kita rela umat Rasulullah, saudara-saudara kita, dikatakan dan dinistakan sebagai binatang, saudara? Rela, saudara? Rela? Menteri Cagar Budaya Israel yang namanya setan Amihai Eliyahu, dia mengatakan apa? Kami bisa menjatuhkan bom atom ke jalur Gaza sebagai opsi pilihan kami. Kurang ajar. Umat Rasulullah, umat Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang berpegang teguh kepada 4 imam mazhab, saudara-saudara kita seiman, dibantai, dan mereka Zionis Israel bertekad untuk menjatuhkan bom atom, saudara. Saudara rela atau tidak? Rela atau tidak? Ada lagi budayawan Israel, sudah tua renta. Di awal perang 7 Oktober dia berkuar-kuar, saudara, kepada tentara-tentara Israel yang akan masuk ke jalur Gaza, saudara. Dia bilang apa? Hei tentara-tentara Israel, jangan kamu kasih ampun, bunuh semua rakyat Palestina, anak-anak, ibu-ibu yang hamil, bahkan yang menyusui pun kalian harus bunuh. Ini ideologi jahat, ideologi iblis, yang bahkan Fir'aun laknatullah, musuh Nabi Musa alaihi salam, dulu tidak pernah berpikir untuk membunuhi kaum laki-laki dan perempuan, ibu hamil dan menyusui, saudara. Yang dibunuh oleh Fir'aun siapa? Cuma anak-anak kecil. Tapi Israel, Zionis, iblis, mereka sudah bertekad untuk membunuh dan membasmi seluruh rakyat Palestina. Apakah anak kecil? Apakah pemuda? Apakah orang tua? Apakah ibu-ibu hamil dan menyusui, saudara? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dari lapangan Sambung Sari ini, mari kita nyatakan solidaritas kita, dukungan kita untuk rakyat Palestina. Perjuangan mereka adalah perjuangan kita. Air mata mereka adalah air mata kita. Darah mereka yang tertumpah juga adalah bagian dari darah kita. Jangan pernah menyalahkan pejuang-pejuang Palestina, saudara. Karena yang mereka lakukan sekarang di bumi Ribat, bumi Palestina, sama dengan yang dulu diperjuangkan oleh pejuang-pejuang kita, ulama-ulama kita, santri-santri kita di seluruh Nusantara untuk melawan penjajah Belanda, melawan sekutu yang ingin masuk kembali ke tanah Indonesia, saudara. Ada yang bilang, hei rakyat Palestina, keluar saja kalian dari jalur Gaza, keluar dari Palestina dan Al-Aqsa, niscaya Allah besoknya akan menurunkan burung ababil untuk menghancurkan Israel, saudara. Ini dagelan atau bukan? Ini lelucon atau bukan? Lelucon, saudara. Kenapa? Karena Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 256 mengecam
orang-orang yang lari dari negeri kelahirannya, ribuan dari mereka keluar dari negerinya. Kenapa? Karena takut mati, karena takut menghadapi musuh yang akan menghajar dan menjajah mereka. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Kalau berpikir seperti itu, maka dulu Kiai Hasyim Asy'ari bersama ulama-ulama di Pulau Jawa yang mengeluarkan resolusi jihad tidak perlu mengeluarkan fatwa jihadnya, saudara. Kiai Hasyim dan para ulama bisa menghimbau kepada rakyat Surabaya, hei rakyat Surabaya, kosongkan Surabaya, keluar dari Surabaya, mengungsi dari Surabaya. Besok mereka, Belanda dan sekutunya akan dihancurkan oleh burung ababil. Ada tidak seperti itu, saudara? Ada? Tidak ada. Kenapa? Karena Islam mengajarkan wajib hukumnya kita untuk melawan penjajah, melawan penindasan, dan melawan kezaliman. Tidak perlu menunggu azab Allah. Kenapa? Karena Allah ingin mengazab musuh-musuhnya dengan tangan kita, dengan usaha-usaha kita, saudara. Qatiluhum yu'adzibhumullah biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Perangilah mereka yang memerangi kalian, wahai umat Islam. Untuk apa kita capek-capek perangi mereka? Untuk apa pejuang Palestina melawan mereka dengan darah dan air mata, mengorbankan keluarganya, mengorbankan sanak familinya, sehingga hancur negeri mereka, saudara? Karena Allah ingin mengazab musuh-musuh itu dengan tangan-tangan kamu. Bukan hanya dengan berpangku tangan berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkanlah burung ababil, biar kami hari ini pindah mengungsi keluar Palestina. Nauzubillah min. Terakhir, saya ingin sampaikan pesan dari lapangan Sambung Sari ini, di hadapan para alim ulama yang kita muliakan, di hadapan ulil amri yang kita hormati. Pesan-pesan dari rakyat Wuleri, dari rakyat Kendal, dari seluruh umat Islam yang ada di Kabupaten Kendal ini. Pesan kepada seluruh pejuang-pejuang perlawanan Palestina. Kami katakan dari sini, di hari ini, semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala firman Allah yang berbunyi, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kalau kalian, wahai para pejuang kami di Palestina, kalian terluka, kalian berdarah-darah, maka sungguh mereka juga yang memerangi kalian terluka dan berdarah-darah. Tapi Allah ingin mempergilirkan kemenangan demi kemenangan untuk manusia, untuk kalian. Perjuangan Palestina sudah dimulai tahun 87, intifada yang pertama. Tahun 2000, intifadah yang Israel keluar dari jalur Gaza, saudara, menarik pasukannya mundur. Tahun 2009 ada operasi Al-Furqan. Tahun 2012 ada operasi Hijaratus Sijil. Tahun 2014 ada operasi Al-Asfil Ma'kul. Tahun 2019 ada operasi yang namanya Saiful Quds, perang pedang Al-Quds. Dan 2021 ada Saiful Quds, dan yang di 2023 ini ada Badai Al-Aqsa. Insya Allah perjuangan kalian tidak akan sia-sia. Insya Allah kemenangan itu sudah dekat. Insya Allah kita bertekad dan berjanji kepada Allah, kepada pejuang-pejuang kita di Palestina, sebentar lagi mudah-mudahan Allah izinkan kita, selama hayat kita masih di kandung badan, kita bisa bersama-sama datang dan salat futuh Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa. Takbir, takbir, takbir. Ayo terakhir sekarang buka HP-nya masing-masing. HP-nya diangkat, rekam. Ya, rekam, rekam, rekam. Berdiri. Berdiri semuanya, berdiri. Berdiri.
Takbir. Allahu Akbar. Rekam dari HP-nya masing-masing. Rekam dari HP-nya masing-masing, saudara. Kita katakan kepada pejuang-pejuang kita di Palestina, firman Allah Ta'ala, la tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Wahai saudara-saudara kami, rakyat Gaza, rakyat Palestina, para pejuang kemerdekaan Palestina, la tahinu fi ibtigha'il qaum, jangan kamu lemah, jangan kasih kendor, terluka dan mengalami rasa sakit. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, mereka lebih sakit, lebih terluka daripada apa yang kalian rasakan berupa sakit itu, saudara. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, dan kalian wahai saudara-saudaraku di Palestina, kalian punya harapan kepada Allah yang tidak bisa mereka harapkan seperti kita mengharapkan kepada Allah. Palestina, Palestina, ayo rekam, Palestina Merdeka. Zionis, Israel Amerika, Zionis, Israel Amerika, Teroris. Palestina, Merdeka. Indonesia, Indonesia. Jaya. Bayangkan saudara, kita yang masih bisa melantunkan lagu Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka. Umumkan pernyataan kita kepada dunia bahwa kami semua bersama rakyat Palestina. Takbir, takbir, Allahu Akbar. takbir. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat timbangan kita di yaumil qiyamah, menjadi saksi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi saksi di hadapan telaga Al-Kautsar. Nabi SAW bersabda, innali haudan ma bainal Ka'bati wa Baitil Maqdis abyadha mithral laban. Sungguh aku, kata Nabi SAW, aku memiliki telaga. Telaga itu memanjang dari Ka'bah sampai Baitul Maqdis, saudara. Itulah telaga Kautsar. Airnya putih seperti susu. Aniyatu adadun nujum, cangkir-cangkirnya sebanyak bintang-bintang di langit. Wa ana aktsarul umami tabi'an yaumal qiyamah. Aku adalah nabi dan rasul yang paling banyak pengikutnya di yaumil qiyamah. Mari kita bersaksi, ya Rasulullah, perkenankan kami untuk minum di telaga Kautsarmu ya Rasulullah, dari cangkir yang kau sediakan ya Rasulullah. Dengan wasilah, dengan amal saleh di hari ini, kami membela dan mendukung saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Rasulullah, berikanlah air telaga Kautsar itu kepada kami ya Rasulullah. Belilah air telaga Kautsar itu kepada kami ya Rasulullah, yang luasnya membentang dari Ka'bah sampai Baitul Maqdis, sehingga kami berjumpa denganmu di padang mahsyar ya Rasulullah. Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini.
Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.